Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tija Derby Pratama. Kelompok saya di sini akan mempresentasikan tugas proyek aplikasi basis data yang terdiri dari Muhammad Daryah Jidan 1221 0833, Ahmad Sofian Pratama 1221 0772, dan saya sendiri Tija Derby Pratama 1221 0310. Nah, di sini slide pertama ada kata pengantar. Terus dilanjutkan dengan slide kedua ada daftar isi. Slide ketiga bab 1 pendahuluan. Ada latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, di sini ada bab 2, landasan teori. Konsep logis database yang terdiri dari Entity Relationship Diagram ERD. Entity Relationship Diagram ERD adalah jenis diagram struktural untuk digunakan dalam desain database. Nah, di sini ada beberapa jenis tentang diagram ERD. Ada metodologi Entity Relationship Diagram ERD, simbol-simbol dari ERD. Nah, di sini ada contoh untuk diagram ERD-nya sendiri. Terima kasih. Dua, Logical Relation Diagram. Logical Relation Diagram adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas. Menentukan kardinalitas, jumlah tabel dan Forgen key sebagai berikut. 1. One-to-one, yaitu satu entitas berhubungan dengan paling banyak satu entitas lain. 2. One-to-many, yaitu satu entitas dapat berhubungan dengan lebih dari satu entitas lain. Many-to-many, yaitu beberapa entitas dapat berhubungan dengan beberapa entitas lain. Berikut adalah entitas diagram jabaran diagram beserta kardinalitas di proyek kelompok kami. Penjualan KD earphone, KD jenis, harga reseller, harga earphone, jenisnya, KD jenis, NM jenis, pelanggan, KD pelanggan, nama, kota, alamat, barang, KD barang, NM barang, KD jenis harga, detail penjualan, ID jual, not transaksi, KD jenis jumlah, spesifikasi file, tabel 1 penjualan, nama file, KD earphone, tipe card, size 20, keterangan primary key, nomor 2, KD jenis, tipe VR card, size 30, nomor 3, harga reseller, tipe integer, size nya 2, nomor 4, harga earphone, tipe integer, size nya 2, tabel 2 jenis, nomor 1, KD jenis, tipe integer, size nya 20, keterangan primary key, nomor 2, NM jenis, tipe VR card, size nya 30, tabel 3 pelanggan, nomor 1, KD pelanggan, tipe integer, size 20, keterangan primary key, nomor 2, nama, tipe VR card, size nya 30, nomor 3, alamat, tipe VR card, size nya 50, nomor 4, kota, tipenya VR card, size nya 50, tabel 4 barang, nomor 1, KD barang, tipe car, size nya 20, keterangan primary key, 2, barang, tipe VR car,
size-nya 50. Nomor 3 KD jenis tipe VR car, size-nya 50. Nomor 4 harga tipe integer, size-nya 2. Tabel 5 detail penjualan. Nomor 1 dijual tipe integer, size 20, keterangan primary key. Nomor 2 no transaksi tipe VR car, size 50. Nomor 3 KD jenis tipe VR car, size-nya 50. Nomor 4 jumlah tipe integer, size-nya 10. Penggunaan perintah SQL. SQL atau Standard Query Language adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam mengakses, mengubah, dan memanipulasi data yang berbasis relasional. Berikut adalah jabaran langkah dari setiap pembuatan program database yang kelompok kami buat. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari Zidan dengan NIM 12210833. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Oke, untuk pertama kita masuk ke dalam MariaDB melalui CMD atau command prompt dengan mengetikkan cd titik-titik lalu enter, cd titik-titik lalu enter lagi, lalu cd spasi exam /mysql/bin lalu mysql min root min p lalu passwordnya enter. Yang kedua, kita membuat database dengan nama project abd, lalu kita mengaktifkan database tersebut dengan cara use project abd. Lalu kita membuat sebuah tabel dengan nama penjualan. Ketentuannya sebagai berikut. Ada kode earphone yang tipe datanya char yang size-nya 20, lalu ada primary key-nya, lalu ada KD jenis tipe datanya varchar, size-nya 30, ada harga reseller tipe datanya integer, size-nya 2, lalu ada harga earphone tipe datanya integer, size-nya 2, lalu kita melihat daftar tabel yang ada dalam project ABD dengan cara show tables. Lalu lihat struktur tabel pada tabel penjualan dengan cara mengetikkan dash penjualan. Lalu kita menginsert tabel penjualan. Caranya insert into penjualan dalam kurung KD earphone, KD jenis, harga reseller, harga earphone. Value-nya kita isi dengan K01 sebagai kode earphone, lalu J01 sebagai KD jenis, lalu untuk harga reseller kita isi 8.000 dan harga earphone-nya kita isi 10.000 dan seterusnya. Lalu kita menampilkan seluruh isi record pada tabel penjualan dengan cara mengetikkan select bintang from penjualan, dan di sini sudah terlihat apa yang sudah kita insert tadi. Lalu kita membuat tabel baru lagi dengan nama jenis. Ketentuan tabel sebagai berikut. Yang pertama ada KD jenis tipe datanya char 20 primary key, lalu ada NM jenis atau nama jenis tipe datanya varchar dalam size-nya 30, lalu kita lihat struktur tabel jenis dengan cara mengetikkan dash jenis, lalu isikan data untuk tabel jenis dengan cara menginsert tadi, yaitu insert into jenis, lalu di dalamnya
kode jenis dan nama jenis atau NM jenis. Value-nya kita isi J01 sebagai kode jenis dan TWS1 sebagai nama jenis dan sebagainya. Lalu untuk menampilkan seluruh record pada tabel jenis, kita tinggal mengetikkan select bintang from tabel jenis. Nah, di sini kita membuat lagi satu tabel baru yang bernama pelanggan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama ada KD pelanggan atau kode pelanggan, tipe datanya char, size-nya 20 dan mempunyai primary key. Lalu ada nama, tipe datanya varchar, size-nya 30 dan ada alamat, tipe datanya varchar, size-nya 50 dan ada kota, tipe datanya varchar, size-nya 50. Lalu kita melihat struktur pada tabel pelanggan yang sudah kita buat tadi dengan cara mengetikkan dash pelanggan, dan kita menginsertnya dan kita menginsert tabel pelanggan dengan mengetikkan insert into pelanggan. Yang pertama dalam kurung KD pelanggan, nama, alamat, kota. Value-nya kita isi P01 sebagai kode pelanggan, lalu kita isi dengan nama, Zidan sebagai nama, lalu Tamyang kita isi sebagai alamat, lalu Karawang kita isi sebagai kota, dan seterusnya. Lalu untuk menampilkan seluruh record pada tabel pelanggan, kita tinggal select bintang from pelanggan, lalu akan muncul semua yang sudah kita insert tadi. Dan untuk tabel satu lagi kita membuat dengan nama barang. Ketentuan tabel sebagai berikut. Yang pertama ada KD barang, tipe datanya char, size-nya 20, punya primary key. Lalu ada NM barang atau nama barang, tipe datanya varchar, size-nya 50. Lalu ada KD jenis, tipe datanya varchar, size-nya 50. Lalu ada harga, tipe datanya integer, size-nya 2. Lalu untuk melihat daftar tabel pada project KBD, kita tinggal show tables, dan di sini sudah ada 4 tabel. Yang pertama tabel barang, jenis, pelanggan, lalu penjualan. Lalu untuk melihat struktur pada tabel barang, kita tinggal mengetikkan dash barang. Lalu untuk menginsert pada tabel barang, kita tinggal mengetikkan insert into barang, lalu dalam kurung KD barang, NM barang, KD jenis, harga, dan value-nya B01 sebagai kode barang, lalu kabel 15 cm sebagai nama barang, KD jenis J01 sebagai KD jenis, 5000 sebagai harga. Lalu untuk menampilkan seluruh record pada tabel barang, kita tinggal mengetik select bintang from barang, lalu akan terlihat semua yang sudah kita insert tadi. Lalu di sini kita membuat satu tabel lagi dengan nama detail penjualan, yang dalamnya ada ID jual yang tipe datanya char, size-nya 20, dan dia punya primary key. Lalu ada nomor transaksi atau no transaksi, tipe datanya varchar, size-nya 50, ada KD jenis, tipe datanya varchar, size-nya 50, lalu ada jumlah, tipe datanya integer, size-nya 10. Lalu di sini kita untuk melihat struktur tabel
detail penjualan, kita tinggal mengetikkan desk penjualan. Dan untuk menginsertnya, kita tinggal mengetikkan juga insert into penjualan, lalu di dalamnya ada ID jual, no transaksi, kode jenis, jumlah. Value-nya yang pertama ada F01 sebagai ID jual, lalu TR dash 01 spasi sebagai no transaksi, J01 sebagai kode jenis, dan 2 sebagai jumlah. Dan di sini kita tinggal menampilkan record pada detail penjualan secara keseluruhan dengan mengetikkan select bintang from detail penjualan. Lalu untuk kesimpulannya, website ini digunakan untuk memberikan informasi tentang toko earphone TBL pada pembeli. Dengan adanya sistem informasi toko TBL yang berbasis web akan mempermudah pengguna dalam mendapatkan informasi seputar penjualan earphone dan bahkan dapat memungkinkan seseorang untuk melakukan pendaftaran serta menjadi pelanggan secara online, sehingga dapat membeli earphone lebih praktis dan efisien. Dengan adanya sistem informasi, toko earphone TBL yang berbasis web akan mempermudah penjual untuk memasarkan produk dengan jangkauan yang luas. Keunggulan dalam sistem informasi itu memiliki fasilitas halaman untuk produk permintaan yang memudahkan pelanggan untuk memesan produk sesuai keinginan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Dengan ini presentasi kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.